Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Reza Pratama. Saya Aziz Susanto. Saya Pandu September Bulan. Dan kami akan merangkai dan menjelaskan sistem wiring pada PLC. Baik, soalnya adalah sebagai berikut. Pump 1 bisa on ketika start 1 dan off stop 1 dengan menggunakan push button stop 1. Kemudian pump 2 itu bisa nyala dengan start 2 dan stop 2. Setelah itu bisa on setelah pump 1 on. Yang ketiga, jika pump 1 di off, maka pump 2 akan ikut off. Dan dengan ketentuan start 1 dan start 2 itu menggunakan push button normally open dan stop 1 stop 2 itu menggunakan push button. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu pump 1 diwakili oleh kontaktor 1 dan pump 2 oleh kontaktor 2. Baik, ini sudah kami buat rangkaiannya dan ini adalah inisiasi dari PB start itu menuju X0, PB stop 1 menuju X1, PB start 2 menuju X2 dan PB stop 2 menuju X3, di mana PB start adalah normally open dan PB stop itu normally close, bisa dilihat ya. Kemudian untuk keluarannya atau outputnya itu Y0 itu diwakili oleh coil atau R1 pada relay, yang pump 2-nya atau kontaktor 2 itu diwakili oleh R2. Sedangkan untuk sumbernya kita menggunakan dua sumber berupa power supply dan PLN 220 volt. Yang PLN 220 volt itu nanti normally opennya akan dikoneksikan dengan kontaktor 1 sebagai pump 1 dan relay 2-nya akan dikonekkan dengan kontaktor 2 atau pump 2. Baik, kita akan melakukan wiring yang pertama yaitu PB start 1 menuju X0. Ya, ini adalah pengkoneksian di PLC dengan kode X0 yang nantinya akan disambungkan dengan push button start 1 yang berposisi NO. Nah, NO berada di bawah. Baik, kita telah menyambungkan antara X0 dengan push button start 1. Kemudian kita akan menyambungkan X1 dengan push button stop 1. Baik, bisa kita lihat kode X1 dan X0 ya. X0 ini berada di urutan keempat dari bawah, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Dan begitupun X1-nya. X1 itu berada pada urutan 1 2 3 4 5 dari atas. 1 2 3 4 5. Maka ini akan koneksikan. Begitupun dengan X2 dan X3. Ya, ini adalah push button stop 1 yang tadi dikonekkan dengan X1. Kita masukkan ke salah satu sisi pada jalur normally close. Kita bisa lihat normally close berada di sisi atas. Ini ada tulisan NC dan NO. Nah, NC ini. Oke, baik, tadi sudah menyelesaikan antara X1 dengan PB1. Kemudian kita mengkonekkan X2 pada PLC dan push button start 2. Baik, kita koneksikan terlebih dahulu ke PLC berkode X2. Setelah itu kita koneksikan antara X2 tadi menuju ke push button start 2. Nah, baik, telah kita sambungkan X2 pada PLC dengan push button start 2. Kemudian kita akan menyambungkan X3 pada PLC dengan push button stop 2, yaitu yang normally close.
Baik, kita koneksikan X3 pada PLC. Baik, sudah kita koneksikan X3 pada PLC. Yang lainnya akan menuju kepada push button stop 2 yang normally close. Baik, telah kita koneksikan X3 dengan PB stop 2. Nah, kemudian kita akan mengkoneksikan seluruh push button ini diparalelkan yang nantinya kemudian akan menuju ke power supply 24 volt. Nah, koneksikan baik itu push button start 1, push button stop 1, push button start 2, push button stop 2 itu kita koneksikan, paralelkan, maksudnya diserikan, nanti akan masuk ke minus pada power supply 24 volt. Ya, kita bisa lihat ujung-ujungnya yang kosong, ini NC, ini NO. Kita sambungkan ke 4 ini, nantinya akan menuju ke power supply. Baik, ini adalah pengkoneksian pemparalelan masing-masing ujung daripada push button, baik itu push button NO maupun push button NC. Udah masuk ke atas. Baik, kita telah memparalelkan output masing-masing push button dengan minus power supply. Kemudian ini akan kita koneksikan yang keluar satu ini dengan minus pada power supply. Baik, tinggal kita selesaikan yang di lajur kiri ini SS pada PLC dengan plus power supply. Ya, kita koneksikan pin SS pada PLC, di mana terletak pada 2 pada lajur bawah, pin kedua pada lajur bawah. Yuk, kita akan koneksikan ke power supply 24 volt. Baik, kita sudah menyambungkan SS dengan plus power supply. Sekarang kita menuju ke output Y0 menuju coil R1 atau relay 1. Yuk. Nah, kita ini sedang mengkoneksikan output pada PLC yang alamatnya adalah Y0, di mana Y0 terletak pada pin ke-1 yang ada di atas. Nah, kita colokkan coil pada R1. Kemudian kita akan mengkonekkan Y0 udah, tinggal Y1 kita konekkan ke coil R2. Nah, kita akan mengkoneksikan relay 1 pada negatifnya yang berwarna hitam. Nah, seperti kita tertera 13 dan 14 pada kodenya itu di relay yang aslinya itu ini negatif, ya Y0 ke negatif. Kemudian Y1 akan dikoneksikan dengan minus coil 2 atau R2. Nah, ini adalah pin Y1 pada PLC yang terletak di pin kedua urutan dari bawah. Kemudian setelah kita koneksikan PLC yang Y1, kita koneksikan minus pada relay 2. Setelah itu kita akan mengkoneksikan plus masing-masing relay kepada plus dari power supply. Baik, kita koneksikan plus dari relay, kita paralelkan, yang nantinya akan menuju ke power supply 24 volt. Kita bisa koneksikan ke sini.
biar memperhemat kabel. Gini. Nah, kita koneksikan COM 1 dengan minus. Kita sudah mengkoneksikan ke COM 1, kita akan menyambungkan dengan minus pada power supply. Baik, kita telah menyelesaikan COM 1 kepada minus, jadi kita sudah menyelesaikan rangkaian di PLC. Sedangkan kita akan merangkai pada rangkaian PLN. Yang pertama kita akan menyambungkan jalur line dengan relay 1 NO. Baik, ini adalah line L dari 220 volt menuju masukan di relay. Baik, kita akan mengkoneksikan yang selanjutnya yaitu normally open pada relay. Di sini. Normally open pada relay. Nanti akan masuk ke A1 pada kontaktor. A1 pada kontaktor 1. Nah, ini kontaktornya ada 3, kita buat ini adalah kontaktor 1. Ini di sini A1. Bisa lihat kita satu. Oke, kita telah menyambungkan dari L pada 220 kepada R1, ini sudah. Kemudian ke tadi yang normally open sudah, tinggal masuk ke A2 menuju ke netral. A2 menuju ke netralnya A2. Nah, ini sedang penyambungan netral pada 220 volt. Oke, baik, kita telah menyelesaikan jalur ini. Nah, kita tinggal mengkoneksikan relay 2 K2 kepada netral. Yang pertama kita akan mengkoneksikan line dengan R2, yang dimana kita bisa menjumpernya line dengan R2-nya. Oke, di sini kita akan menjumperkan ini karena sumbernya dari L, maka kita bisa menjumperkan dari sini menuju ke sini. Kemudian kita ambil yang jalur NO-nya pada relay 2. Setelah itu menuju ke kontaktor 2. A1 di kontaktor 2. Baik, kita telah menyelesaikan dua jalur ini. Nah, lalu kita akan menghubungkan negatif pada, maksudnya A2 pada kontaktor dengan negatif pada PLN, di mana kita bisa menjumpernya dengan A2 di K1. Kita sedang mengkoneksikan pin A2 pada kontaktor 2. Nanti kabelnya akan menuju pada negatif daripada atau netral daripada 220 volt. Baik, kita sudah melakukan wiring, kita tinggal melakukan penguploadan. Langkah yang pertama untuk penguploadan adalah menyalakan semua power supply atau sumbernya. Ini MCB diataskan, ini udah, ini dimasukkan atau dicolokkan. Kemudian kita akan masukkan USB ke laptop. Nah, ini kita akan mengecek koneksinya di COM berapa. Kita akan buka device manager. Yes. Baik. Dapat kita ketahui portnya itu ada di COM 6. Maka kita akan mengkoneksikan di sana, mengaturnya di COM 6. Di koneksi 1 kita atur. Nah, ini masih COM 1, kita atur menjadi COM 6. Nah, ini kita komportnya dirubah ke COM 6. Oke, tinggal kita klik oke. Setelah itu kita connection test, apakah terkoneksi dengan sukses. Nah, kita bisa lihat successful connected, artinya
kedua ini sudah terkoneksi. Kita bisa oke. Lalu kita tinggal mengupload programnya. Kita bisa masuk ke toolbar online, write to PLC. Write to PLC, kita bisa men-select semuanya, select all, lalu kita execute. Ini yes. No data, oke. Emang nggak ada data. Kita tunggu sampai 100%. Nah udah, kita tinggal close. Kalau udah, ini bisa yes. Kita close. Oke, kita bisa close. Kita bisa lihat ininya di monitor mode. Apa ini? Oke, kita sudah mengkoneksikan atau sudah mengupload program ini ke PLC-nya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengujian di wiringnya. Baik, kita akan melakukan percobaan program yang telah diupload dengan wiring yang sudah disusun. Yang pertama, pump 1 bisa on dengan start 1 dan bisa off dengan stop 1. Ini bisa on dengan push button 1. Kita coba ya. Konduktor 1 akan nyala enggak? Nah baik, kita bisa lihat ininya tenggelam, artinya nyala. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu pump 1 ini bisa off dengan ini push button 1, push button stop 1. Nah, kita bisa lihat ininya kembali muncul, tidak off ya. Baik, selanjutnya yang poin 2. Pump 2, start 2, stop 2 bisa on setelah pump 1 on. Nah, kita akan on kan pump 1-nya terlebih dahulu. Ini pump 1 kita akan on kan. Ini udah on. Nah, ini kita bisa on pump 2-nya jika ini udah on. Coba kita coba. Nah, apakah bisa nyala? Nah, kita bisa lihat kedua pump telah menyala. Nah, baik, jika pump 1 di off, maka pump 2 akan ikut off. Nah, sedangkan untuk meng-off pump 1 kita menggunakan push button stop 1. Coba kita pencet push button ininya, stop 1-nya. Nah, kita bisa lihat keduanya sama-sama muncul lagi, artinya tidak connect. Baik. Mungkin itu rangkaian dan penjelasan dari wiring PLC, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pemrograman pada latihan otomasi industri yang akan dijelaskan oleh kami. Yang pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aziz Santo dan rekan saya Muhammad Reza Pratama, dan juga ada Pandu Kesatria. Baik, langsung saja penjelasannya. Penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh Mas Pandu Kesatria Putra Bulan. Silakan. Oke kawan-kawan, pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan kontak normally open dengan alamat X0. X0 ini berfungsi sebagai push button start 1. Kemudian kita masukkan kontak normally close dengan alamat X1, di mana X1 berfungsi sebagai push button stop 1. Kemudian kita masukkan output atau coil dengan alamat Y0. Setelah itu kita buat pengunci atau latching normally open dengan alamat Y0 untuk pump 1. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. baik, saya akan menjelaskan program pada line selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan kontak normally open dengan alamat Y0. Y0 ini berfungsi sebagai perantara agar pada step selanjutnya harus melewati Y0 ini. Kemudian, kita masukkan kontak normally open dengan alamat X2, di mana X2 ini sebagai push button start 2. Kemudian, kita masukkan kontak normally close dengan alamat X3, di mana X3 ini berfungsi sebagai push button stop 2. Kemudian,
kita masukkan output atau coil dengan alamat Y1 untuk PAM 2. Setelah itu, kita buat pengunci atau lacing normally open dengan alamat Y1 di bawah normally open X2. Baik, terima kasih untuk Mas Pandona dan Mas Reza Pratama. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dan pengujian antara program simulasi dengan program yang diupload di PLC yang secara aslinya. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita akan mulai simulasinya. Nah, ini kita bisa lihat normally close-nya udah ada arus karena normally close ya. Kita bisa debug. Kita on kan. Nah, ini adalah aktifnya Y0. Ini karena push button maka X0 ini harus dimatikan terlebih dahulu ya. Intinya satu kali tekan dan satu kali lepas. Ini Y0 aktif. Y0 aktif sesuai dengan perintah. Dan perintah selanjutnya itu Y0 ini bisa mati karena push button stop 1. Coba kita akan tekan. Kita akan on kan. Nah, mati. Perintah selanjutnya adalah untuk menyalakan pompa 2 atau Y1, kita harus melakukan perantara pada Y0. Nah, kita akan nyalakan terlebih dahulu X0-nya. Nah, ini sudah nyala. Lalu kita akan mencoba tekan push button start 2. Kita akan nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Ini sudah nyala semuanya dua-duanya. Lalu kita untuk mematikan semuanya, kita bisa dengan menekan X1 atau dalam hal ini stop 1, atau kita bisa mematikan pompa 2 pada X3 atau push button stop 2. Itu untuk penjelasan simulasinya. Nah, kemudian ada perbedaan antara simulasi di laptop dengan ketika program di PLC aslinya. Nah, perbedaannya itu ada di sini. Nah, sebentar, kita akan masuk ke mode ininya dulu. Nah, di sini kita harus merubah normally close ini menjadi normally open dikarenakan pada hardware-nya itu sudah tersambung antara push button skrup yang satu dengan skrup yang lainnya. Jadi itu sudah tergabung, maka yang kita butuhkan tinggal normally open. Nah, kita bisa edit terlebih dahulu. Kita bisa edit. Oke. Nah, ininya harus normally open. Bentar. Nah, ini harus normally open. Editnya mana ya? Oh ini. Nah, kita akan edit. Ini ketika program dijalankan pada kondisi aslinya, bukan kondisi simulasi. Kita akan edit ya. Ininya diganti normally open. Oke. Dan ininya juga normally open. Dengan alasan karena pada hardware-nya itu sudah terhubung antara line yang sebelum push button dengan line output push button. Jadi kita tidak memerlukan normally close lagi. Normally close-nya sudah dibagi oleh hardware. Nah, ini kita bisa compile with. Nah, untuk kemudian ini bisa diupload di PLC aslinya. Ini untuk perbandingan antara simulasi dengan PLC yang secara aslinya. Baik, itu mungkin yang dapat kami jelaskan untuk
eh, pada program latihan 2 yang telah kami selesaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf dari kelompok kami. Bila itu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.